Perkenalkan, nama saya Yurahmatul Hidayah, Prodi PAI dari kelas 1 PAIN. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep moderasi beragama. Yang pertama yaitu mengapa perlu ada moderasi Islam. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal beragama. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman, budaya, atau bangsa kita sendiri. Maka dari itu pentingnya moderasi bagi setiap manusia. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama selama ini. Di suatu waktu, misalnya, ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal, seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Di waktu yang lain, kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah. Karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, masyarakat pun jadi berkelahi. Di waktu yang lain, kita disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik gara-gara beda agama. Ini terjadi mulai dari tingkat pemilihan gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, bahkan ketua OSIS. Selain itu, ada lagi orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Yang juga mengkhawatirkan ada pula seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama. Bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Ini semua fakta yang kita hadapi. Karena keragaman paham umat beragama di Indonesia memang amat terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil bagi kita menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Sementara keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa memunculkan gesekan dan konflik. Lalu bagaimana menyikapinya? Membungkamnya tidak mungkin, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Tapi membiarkan tanpa kendali keberagaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Apalagi ihwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi moderasi. Moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan di dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu, umat Islam disebut dengan ummatan wasotan, yang berarti umat pertengahan. Adapun makna wasatiyah secara istilah yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Bermakna umat yang adil dan terpilih atau pilihan. Artinya, umat Islam adalah umat yang sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalannya, umat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti. Karenanya umat Islam yang memiliki sifat wasatiyah tidak suka hal-hal ekstrim, baik kanan maupun kiri, tidak hanya menghiraukan materialisme dan meninggalkan spiritualisme, tidak mengabaikan kehidupan rohani dan meninggalkan jasmani, tidak hanya mementingkan kepentingan individu dan melupakan kepentingan sosial. Itulah sejatinya Islam wasatiyah. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat moderasi Islam. Yang pertama yaitu sebagai tujuan pendidikan agama Islam. Yang kedua, penyampaian nilai moderasi beragam yang terkandung dalam moderasi beragama yang terkandung dalam hidden kurikulum dan formulasi beragama di dalam kurikulum itu sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan profesional yang moderat.
Yang selanjutnya yaitu manfaat moderasi Islam. Yang pertama, membangun sikap toleransi dan kehidupan beragama rukun dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, yaitu menentukan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan keseluruhan. Yang ketiga, yaitu menciptakan dakwah agama Islam sebagai metode menyebarluaskan agama Islam. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dan menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Kemudian, semangat moderasi beragama memberikan inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku kita. Tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, baik separatisme, agama, maupun hak asasi manusia. Apalagi di era digital dan media sosial, kohesi sosial masyarakat Indonesia memang menghadapi tantangan, seperti banjir informasi yang tersaring, yang tak tersaring, dan derasnya internalisasi pengetahuan instan, atau yang bisa kita sebut dalam kata-kata dalam bahasa sekarang ini adalah hoax, termasuk pengetahuan keagamaan serta mengganggu benteng pertahanan kebersamaan dan tenun kebangsaan. Dari sedikit pemaparan tersebut, kita bisa mengambil beberapa manfaat untuk kita sendiri. Salah satunya, menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri sangatlah penting, bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi sangat penting untuk orang lain. Karena dengan toleransi juga akan menciptakan sebuah kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa harus memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan normatif. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif sendiri yaitu pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi SAW. Landasan normatif sangat penting dalam melakukan pendidikan moderasi Islam, karena gunanya landasan normatif dalam pendidikan moderasi Islam berhubungan dengan sikap masyarakat dalam beragama, yaitu menumbuhkan sikap moderat atau tidak berpihak terhadap siapa-siapa. Oleh karena itu, jika tidak ada acuan hukum atau sumber hukum dalam penerapan pendidikan moderasi Islam, maka dapat menimbulkan perpecahan antar sesama karena terhadap perbedaan antar sesama umat beragama, karena tidak adanya sikap toleransi yang dimiliki. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan awal Khulafaur Rasyidin banyak mengalami hambatan dan banyak yang menentang, yang dimulai dengan munculnya nabi-nabi palsu, banyak masyarakat muslim yang tidak mau membayar akad, dan timbulnya peperangan. Adanya moderasi Islam pada masa pemerintahan ini yaitu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berkurangnya peperangan-peperangan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Masyarakat Arab pada masa Khulafaur Rasyidin sudah semakin menerima keberadaan agama Islam. Hal itu ditandai dengan agama Islam yang pada saat itu sangat berkembang pesat dimulai dari pemerintahannya hingga peradabannya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip moderasi Islam. Karakteristik moderasi Islam dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran berkenaan dengan perintah wasatiyah dalam berbagai aspeknya.
Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dan radikal dalam mensikapi perbedaan, namun mengedepankan dialog dan keadaban. Posisi pertengahan menjadikan seorang muslim tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun bersama-sama berupaya untuk mengantarkan manusia hidup berlaku adil. Ajaran Islam sesungguhnya memiliki prinsip moderasi yang sangat mumpuni yang harus dipahami dan dimengerti. Prinsip-prinsip moderasi Islam yaitu yang pertama, tawasud. Tawasud adalah mengambil jalan tengah atau bersikap tengah-tengah, yaitu tidak condong kepada ekstrem kanan atau kelompok yang berkedok agama atau vandalisme, maupun kelompok ekstrem kiri, yaitu kelompok komunis atau liberalisme. Tawasud ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan taharuf atau ekstrim, bisa dikatakan keras. Contoh pengalaman prinsip tasawuf yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, menjalin silaturahmi antar agama dan tidak timbul pertikaian. Yang ketiga, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Dan yang keempat, menerima saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun diri. Prinsip moderasi Islam yang kedua yaitu tawazun, yang berarti keseimbangan, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan roh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik. Bagi materi atau maknawi, keseimbangan duniawi maupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Contoh penerapan prinsip tawazun. Yang pertama, selalu adil dan tidak memihak dalam memutuskan sesuatu perkara di antara teman. Dan yang kedua, memberikan hadiah kepada setiap teman sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, terlalu condong atau fanatik terhadap Tuhan kita sehingga tidak melupakan bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Prinsip moderasi Islam yang ketiga yaitu tasamuh atau toleransi. Toleransi adalah kata ini pada dasarnya berarti ajud atau kemuliaan, dan atau saat sadar atau lapang dada dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Tasamuh yaitu sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik terhadap persoalan keagamaan, terutama mengenai persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat cabang atau furu'iyah, atau persoalan-persoalan yang bersifat khilafiyah, maupun persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Dengan adanya sikap toleran, kehidupan kita dalam bermasyarakat akan terwujud yang damai tanpa perpecahan. Dengan adanya sikap tenggang rasa dalam hal sama-sama, umat beragama dapat membuat kita hidup dengan damai dan tidak saling mengadu domba satu sama lain ataupun menyerang satu sama lain. Salah satu contoh penerapan prinsip tasamuh yaitu menghormati pemeluk agama lain dan bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Dan yang terakhir, prinsip moderasi Islam yaitu i'tidal, dalam sikap tegak lurus dan adil. I'tidal ini yaitu sikap tegak lurus dan adil, suatu tindakan yang dihasilkan dari suatu pertimbangan. Sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar umat. Lurus dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan bersama. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Contoh penerapan prinsip i'tidal ini, yang pertama, selalu mematuhi aturan kampus, dan yang kedua, dosen memberikan nilai dengan adil kepada semua mahasiswa. Yang terakhir yaitu memberikan UKT yang adil kepada semua mahasiswa.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.